Saya juga akan menjelaskan hal-hal yang saya tahu, hal-hal yang saya ketahui. Saya sebagai bupati yang baru dilantik tanggal 4 Mei sudah membaca apa-apa yang disampaikan oleh saudara-saudara. Saya menyampaikan sedikit yang saya tahu, bahwa prosedur pengangkatan yang pertama saya dengar mengenai kepala desa, yang kedua mengenai PNS. Ini dua masalah yang berbeda. Itu dua masalah. Saya pisahkan dulu masalah PNS, masalah kepala desa. Masalah kepala desa. Mengenai pengangkatan kepala desa yang saya pahami berdasarkan aturan yang ada, ketika mengangkat desa yang baru harus ada SK pemberhentian desa yang lama. Apakah saudara-saudara pegang pemberhentian SK yang lama atau pengangkatan SK yang baru? Tolong kasih saya SK-nya. SK pemberhentian dan SK pengangkatan. Oh ya. Oke, itu. SK pemberhentian desa yang lama dan SK pemberhentian yang baru. Yang saya tahu, ketika suatu desa itu bisa dilantik apabila masa TMT-nya habis. Dalam SK yang kemarin itu saya baca dari foto yang dikirim, dalam SK itu Bupati tanda tangan tanggal 25 Maret tahun 2021. Dalam surat itu, dalam SK itu tercantum bahwa pelantikan desa-desa yang baru yang dilakukan itu dilakukan tanggal 25 Maret, sementara desa yang lama masa baktinya akan berakhir berdasarkan SK itu. Dalam konsideran, menimbang, mengingat, dan memperhatikan, itu tertulis tertulis yang saya baca tanggal 26 April tahun 2021. Itu berarti SK yang 147 itu prematur. Tidak bisa kita memberhentikan. Jabatan kepala desa itu jabatan politik, menjabat 6 tahun. Jabatan bupati itu 5 tahun. Makanya saya tunggu pelantikan itu sampai Pak Abok punya masa habis. Bupati Mambramo Tengah hari ini tunggu sampai September. Pak Dorinus masa habis. Itu undang-undang. Bagaimana mungkin kita melantik desa di atas desa? Coba renungkan baik-baik. Baca itu, SK itu. Saya senang sekali bisa bertemu dan bisa menjelaskan hal ini. Begitu. Dan dengan sadar kasih masuk dalam naskah. Begitu. Itu yang saya bisa jawab. Dari 2 poin ini saja, bahwa SK itu kita tanda tanyakan. Yang ketiga, saya sudah tanya kepada bagian hukum, kalau SK ini nomornya terdaftar atau tidak. Mekanisme itu bagian pemerintahan rancang peraturan daerah. Saya ini sudah 20 tahun urus barang ini. Jadi tahu. Pemerintahan rancang peraturan daerahnya, bawa ke DPR, bawa ke bagian hukum registrasi. Setelah hukum registrasi, masukkan dalam lembaran daerah. Setelah masukkan dalam lembaran daerah, tembusannya dikasih ke DPR, baru itu sah. Kalau orang mau gugat, gugatnya itu yang sah itu. Mau bawa ke PT UN, mau bahas apa, tidak sah kok. Tidak masuk dalam lembaran daerah. Begitu. Jadi, kesimpulan saya sekarang, saya mau sampaikan kepada kita semua, kalau mau cari kebenaran sungguh-sungguh, kita cari sama-sama. Siapa-siapa yang bikin SK. Begitu. Yang bikin SK kita cari sama-sama. Kita juga minta DPR bentuk pansus, dan laporan SK ini saya akan serahkan kepada polisi untuk menyelidiki. Begitu. Ya, itu. Baik, kita akan lakukan itu untuk mencari kebenarannya. Kalau kamu bicara, saya berhenti. Ya, begitu. Ya, jadi mekanismenya itu seperti itu. Mengenai desa, mekanismenya seperti itu. Tentang SK nomor 147 ini, menurut kami pemerintah itu tidak sah. Begitu. Ya, tidak sah. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Prosedurnya saya sudah jelaskan. Kita ini kelola negara Republik Indonesia punya prosedurnya.
Aspirasi yang tertulis yang saya baca itu, aspirasi itu ada di DPR RI. Saya baru datang ke Jakarta. Saya tidak tahu siapa yang main di belakang.